Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya akan menyampaikan kita ada beberapa pertanyaan dari donatur dan masyarakat sekitar sini untuk pertanyaan yang ditujukan kepada sesi pemuda di sini. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Kak, ini saya ada pertanyaan untuk kita pengurus seksi pemuda Masjid Amal. Bisa tolong dijelaskan nggak awal mula santunan anak yatim ini atau program dari Masjid Amal atau dari seksi pemuda ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk santunan anak yatim ini pertama itu memang program yang dijalankan oleh seksi pemuda dan remaja Masjid Amal. Kita memiliki program yaitu santunan anak yatim, kedua kaum duafa, dan yang ketiga itu bantuan untuk ahli musibah yang meninggal di sekitar Masjid Amal. Jadi program awal yang berdirinya santunan anak yatim ini yang pertama itu gagasan dari pengurus Masjid Amal pada tahun 2013 di bulan April, dari gagasan pengurus masjid dan dilimpahkan ke seksi pemuda untuk menjalankan program santunan ini. Disetujui oleh Bapak Zaini Marzuki di 2013 dan sekarang sampai ketua Masjid Amal yang baru Bapak Dr. Nes Haji Azhari SMH masih terus berjalan program santunan ini. Jadi itu tahun 2013 sampai dengan sekarang kita masih menjalankan kegiatan santunan anak yatim dan duafa ini. Ada kriteria nggak, kriteria ya dari anak yatim itu sendiri yang layak disantuni itu loh? Jadi kalau untuk anak-anak yatim yang kita santuni itu yang pertama kita melakukan asesmen, dalam artian kita analisa dulu apa benar mereka yatim atau piatu dan sejarahnya seperti apa atau meninggalnya di mana, kapan, dan kita meminta surat kematian, biasa itu yang pertama. Yang kedua kita juga membuat ada form yang diisi, kita laporkan ke RT setempat yang berdomisili di lingkungan mereka masing-masing. Jadi walaupun kita ambil data itu tetap kita koordinasi sama ketua RT yang ada di lingkungan mereka. Sumber dana yang kita dapat ini buat menyantunin anak yatim ini dapat dari mana? Terima kasih saudara kami Husen. Jadi untuk anak-anak yatim ini dana yang kita dapat, yang pertama itu ada kotak amal yang kita letakkan di dekat pintu masjid, di dalam masjid, khusus untuk yatim dan duafa. Itu yang pertama sumber dana. Yang kedua, sumber dana lainnya itu dari luar, yaitu dari donatur tetap dan dari rekan-rekan kita, teman-teman kita yang membantu, dan juga dari jamaah dan lingkungan dari Masjid Amal itu sendiri. Kapan dan siapa saja yang menerima? Waktunya atau apa, disantunin per bulan atau per 3 bulan? Itu waktunya kapan untuk santunan ini? Ya, untuk santunan anak yatim ini kita menyantuni setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap bulan kita santuni. Anak-anak yang disantuni ini yaitu dari sekitaran Masjid Amal itu sendiri. Kalau untuk santunan kita ada 2 pembagian. Yang pertama di Masjid Amal, dan kadang juga kita mengadakan langsung door to door ke rumah anak yatim itu sendiri. Jadi setiap bulan kita menyantuni mereka. Ada pertanyaan ya dari donatur kita, yaitu selain di luar dari santunan itu kegiatan kita semua ini apa itu? Jadi selain untuk santunan ada lagi yaitu kita memanfaatkan momen-momen liburan sekolah. Biasanya kita mengadakan ketika mereka lagi libur sekolah, kita mengajak anak-anak itu untuk liburan. Yang pernah kami jalani liburan ke Fantasy Island, kemana lagi itu Kak? Kopi Waterpark, terus kegiatan outbound juga kita lakukan. Dan di situ juga kita mengadakan bukan hanya liburan berenang dan outbound, tapi ada edukasi yang kita sampaikan di sana, kegiatan-kegiatan lain yang bersifat untuk karakter mereka agar mereka bisa menjadi anak yang soleh, yang pandai. Jadi kita walaupun mereka liburan tapi ada edukasi yang kita sampaikan di sana. Ada mohon sesi yang kita adakan.
Terus menyambung dari apa sumber dana tadi, ini ada di dalam ini ada laporan keuangannya nggak? Terima kasih. Jadi untuk laporan keuangan kita membukukan laporan itu, kita ada bukunya. Jadi buku untuk laporan kas saldo kita itu kita buat per 1 bulan. Jadi pendapatan itu kita input, pengeluaran kita input. Jadi kita ada laporan memang untuk tiap bulannya pengeluaran dana, dan yang kedua setiap laporan itu kita sampaikan ke ketua masjid langsung. Jadi kita setiap bulan kita laporkan ke beliau. Terus kan dalam kegiatan ini kan pasti kita ada terkendala apa sih kendala yang dialamin selama dari 2013 kata dia 2013 sampai sekarang, apa yang terkendala dalam kegiatan ini gitu? Yang pertama itu kendalanya karena kita ini bersifat non panti, kita sulit untuk memonitor anak-anak itu karena mereka kan tidak kita pantau secara langsung. Kita hanya bertemu 1 bulan sekali, kita nggak tahu kegiatan mereka di luar itu apa, terus mereka seperti apa kelakuannya di rumah. Jadi kita sulit untuk monitor karena kita ini bersifat non panti, tidak bisa secara langsung untuk mendidik mereka karena kita di luar, masih di rumah-rumah orang tuanya yang masih ada atau ke rumah kakeknya. Dan yang kedua mungkin ada yang pernah dialami waktu itu pernah anak-anaknya kan kita untuk sekarang itu berjumlah 38 anak. Nah 38 anak itu terkendalanya kadang untuk mereka kita undang ke masjid, ada sebagian yang datang mungkin sekitar 80% yang datang, dan tidak datang semuanya karena itu kendala, ada yang lagi mudik, ada yang lagi sakit, dan ada juga yang tidak bisa meninggalkan di rumah karena ada sesuatu dan lain hal. Itu yang pertama ya, yang kedua ya. Terus ada lagi tambahan Tambahannya, kalau untuk masalah kendala anak yatim untuk pembagian santunannya baik di masjid ataupun door to door, itu kadang ya anak-anaknya jarang di rumah, terus juga kadang yang nerimanya orang tuanya atau walinya. Itu jawaban yang tadi. Dan lagi pertanyaannya? Cukup segini dulu pertanyaannya. Mungkin lain waktu lagi nanti akan ada sesi lagi untuk apa sih? Untuk mungkin berbagi informasi atau ada kegiatan yang akan datang apa nih, kan bisa nanti dijelaskan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah bersama wali dari anak yatim piatu Masjid Amal. Di sini kami mau bertanya, Bu, manfaat yang Ibu dapatkan dari santunan anak yatim ini apa, Bu? Manfaatnya banyak, Dek. Sebabnya kami kan dia kan untuk ongkos sekolah, untuk istirahat duit jajan, ya untuk kepentingan sekolah dia. Dengan bantuan ini kami bersyukur banyak. Nah, kami terima kasih dengan ada warga ini kan, dengan adik-adik ini kan kami terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah dengan bantuan kamu, kami nerima, ikhlas, kami senang hati. Mintalah kamu murah rezeki biar cocok aku dapat bantuan. Terima kasih. Untuk harapan kedepannya, Bu, buat anak yatim Masjid Amal ini apa, Bu? Yalah, harapan kedepannya kan biar dia bisa tamat sekolah, biar dia bisa kerja. Jadi kan untuk istilahnya untuk masa depan dia tuh lah. Nah, apa kemauan dia kan, mungkin kalau dia kerja kan bisa beli apa-apa kan. Nah, itulah tujuannya. Oke. Terima kasih. Kami dari Seksi Muda dan Remaja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Amal, donatur dan para jemaah warga yang telah membantu dalam program santunan anak yatim dan duafa Masjid Amal ini. Kami berharap ke depannya semoga kegiatan ini atau program ini dapat diikuti atau diadopsi untuk seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Palembang pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.